Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz dan Umi yang soleh dan soleha, tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan juga jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Iya, anak-anak Ustadz dan Umi, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Baik, di subtema 1 ini yaitu tentang organ gerak hewan, muatan pelajaran IPA. Alat gerak hewan dan manusia. Nah, alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu pertama alat gerak aktif atau biasa disebut dengan otot. Kedua, ada alat gerak pasif atau biasa disebut dengan tulang. Tulang ini tidak dapat melakukan gerakan tanpa ada gerakan dari otot. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada hewan ikan, alat geraknya yaitu sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Kemudian ada hewan amfibi, alat geraknya kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian ada hewan reptilia, alat geraknya kaki yaitu buaya, otot perut, ular, dan kaki dayung penyu. Fungsinya untuk berjalan merayap, memanjat, dan berenang. Kemudian ada hewan burung, sayap burung, kakak tua, kaki burung unta, itu fungsinya berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian ada hewan mamalia, kaki seperti kerbau, sapi, dan kuda, sirip, paus, dan lumba-lumba, fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Kemudian hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaannya adalah hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari hewan vertebrata misalkan ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh untuk hewan invertebrata yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak. Selanjutnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, cara menentukannya yaitu 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Baik, anak-anak Ustadz dan Umi, perhatikan teks berikut ini. Di dalam teks ini bahwasanya untuk kalimat utama atau ide pokok itu terdapat di awal kalimat, yang mana dalam teks ini ide pokok atau kalimat utama bertuliskan berwarna biru. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung.
Baik, Anak Usa dan Umi, silakan perhatikan contoh paragraf berikut ini yang menentukan di mana letak kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Kalimat utama pada paragraf tersebut yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kemudian baru di bawahnya ada kalimat penjelas yang menjelaskan beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan belajar di muatan pelajaran SBDP, yaitu tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto dan gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Adapun jenis-jenis gambar ilustrasi, pertama ada gambar rilis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kedua, ada gambar karikatur, artinya gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Ketiga, ada gambar kartun, yaitu gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Dan yang keempat, ada gambar dekoratif, artinya gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Dan berikut adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Pertama, menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Kedua, membuat gambar. Gambarlah sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Dan yang ketiga, mewarnai dengan pensil warna, cat air, spidol, atau krayon. Selanjutnya, di muatan pelajaran PPKN, kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila ke-1, nilai dalam sila Pancasila. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila kedua, nilai-nilai dalam sila Pancasila mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, nilai-nilai dalam Pancasila yaitu diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila keempat, nilai-nilai dalam sila Pancasila yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kemudian sila kelima, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Gotong royong merupakan salah satu sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Letak geografis Indonesia. Keadaan Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru.
Anak-anak Ustadz dan Umi, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini pada tema 1, subtema 1. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan ini bermanfaat, ilmu yang didapatkan juga nanti dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.